nikmat iman dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Alhamdulillah alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنوا أن تكون سنة كلها رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada Jumat kali ini tiada kata terindah yang pantas kita ucapkan kecuali untayan kalimat tahadus binikmah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puja sebagai perhiasan raga kita dan puji sebagai pelita hati. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang terpuji. Serta berta salawat bertampaikan salam kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, uswah qudwah teladan terbaik bagi kita dalam kehidupan ini, yang telah membawa kita umat manusia bila zulumati ila nur, menyelamatkan kita dari gerbang jahiliyah menuju cahaya ilahiyah. Beliau tidak lain tidak bukan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita yang hari ini rukun dan sujud di masjid yang mulia ini kiranya bisa tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hatta ya'tiyakal yakin, sampai satu saat ajal menjemput kita. Harapan kita semoga Rasulullah mau kiranya memberikan syafaatul uzma, pertolongannya buat kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa di atas mimbar yang mulia ini saya khatib berpesan pada diri pribadi dan jamaah, marilah sama-sama kita berupaya meningkatkan kualitas keimanan kita agar frekuensi ketakwaan kita kepada Allah. Sabda intisyarul awamirillah wajtanibun nawahi, laksanakan segenap perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan hati dan batin kita, dan kita berupaya sekuat tenaga kita akan tinggalkan apa-apa yang Allah larang dengan penuh kesadaran, keyakinan, keikhlasan. Kita yakin, kita percaya hanya takwa yang bersemayam di dalam dada kita masing-masing yang mampu dijaya ketika satu saat kita menghadap Allah Rabbul Karim nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal kalian kata Allah, tapi sebaik-baik bekal hanya takwaan kepadanya semata. Ma'asyiral muslimin, jamaah
jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Ada pesan indah yang Rasulullah sampaikan ketika memasuki bulan suci Ramadan. Kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adallukum syahrun azimun mubarak. Telah datang menaungi kalian satu bulan yang agung yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan yang hari ini kita berada di dalamnya. Ramadan Nabi sebut syahrun azimun mubarak, bulan yang agung penuh berkah. Berkah bermakna tuziduhum bitta'ah, bertambahnya kebaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan fardu 70 kali lipat digandakan pahalanya oleh Allah. Sementara amalan sunnah sama pahalanya dengan amalan fardu di bulan yang lain. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ja'alallahu siyamahu faridatan. Siang harinya kata Nabi diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa kita tidak hanya menahan lapar, haus, dahaga. Minal fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, dari imsak sampai maghrib. Tidak hanya itu, tapi ada pesan yang Allah sampaikan lewat lapar haus ketika kita berpuasa. Seolah-olah kata Allah, lapar kalian, haus kalian cuma sampai maghrib, tapi saudara kalian yang berada di bawah garis kemiskinan, belum lama saudara kita di Papua kita dengar masih kelaparan. Apalagi saudara kita yang masih kondisi peperangan di belahan bumi yang lain, pasti laparnya tidak hanya sampai maghrib, lebih dari itu. Oleh karenanya puasa diharapkan mampu menimbulkan nilai kepekaan sosial dalam diri kita. Makanya ada kewajiban membayar zakat fitrah. Cuma 3,5 liter, tapi tuhrotan lisohi wa tuhmatan lil masakin. Berapa karun yang kita habiskan selama setahun, tapi Allah minta cuma 3,5 liter, saudara. Tapi itu fungsinya luar biasa, membersihkan diri kita yang puasa, menyucikan, membantu saudara-saudara kita yang masih kemiskinan, agar mereka berbahagia ketika hari raya Idul Fitri tiba nanti. Mengapa kita harus berbagi, Ustaz? Wa fi amwalihim haqqun lisa'il wal mahrum, kata Allah. Dalam hartamu bukan punya kamu semua, tapi ada hak orang miskin yang mau meminta dan orang miskin yang malu untuk meminta. Puasa diharapkan melahirkan nilai kepekaan sosial bagi kita. Boleh jadi siang hari lapar melilit perut, haus mencekik kerongkongan. Makanan yang halal banyak di meja makan kita, tapi kita tidak berani menyentuhnya, memakannya. Mengapa? Allah larang belum maghrib. Maknanya apa, saudaraku? Kalau yang halal saja Allah larang, mampu kita tinggalkan, apalagi yang haram mutlak harus kita tinggalkan, insya Allah. Siang hari luar biasa, kadang kita lapar, haus luar biasa mencekik kerongkongan kita. Padahal kalau kita minum, kita masuk ke kamar, tidak ada yang tahu. Orang pun tidak tahu. Tapi orang yang berpuasa menyadarkan dirinya, boleh jadi orang lain tidak tahu, tapi Allah kan tahu. Nilai merasa kehadiran Allah dekat dalam diri, inilah yang Allah ajarkan lewat lapar dan haus kita. Boleh jadi orang lain tidak tahu, tapi Allah kan tahu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan inni qarib, aku dekat, kata Allah. Boleh jadi orang lain tidak tahu, tapi aku tahu apa yang dia lakukan. Orang yang berpuasa merasa dirinya dekat dengan Allah. Allah hadir dalam dirinya setiap waktu dan setiap saat. Kalau nilai ini kita bawa di 11 bulan yang akan datang, insya Allah kita selamat, saudara. Yang kedua, kata Nabi wasallam, "Tulakum qiyamahu tatawwan." Malam harinya hiasi dengan amalan-amalan sunnah yang dicintai Allah. Kita bertarawih. Tarawih kita sederhana. Rakaatnya mengikuti Rasulullah, rakaatnya mengikuti Umar bin Khattab, tapi nilainya mungkin masih jauh. Tapi tanamkan ikhlasan ketika kita berqiyamul Ramadan. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang
bertarawih, dia bangun malam berdiri menghadap Allah dalam sholatnya, ikhlas karena mengharapkan ridho Allah, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Saudara-saudaraku, Ramadan tinggal beberapa hari lagi meninggalkan kita. Kita berniat, bertekad, berazam, mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik buat kita. Mengapa demikian? Karena tidak ada jaminan dari siapapun kita bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Saudaraku, dunia ini sementara. Ramadan hadir memberikan nuansa kebahagiaan dan kegembiraan yang luar biasa pada kita. Dunia ini bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang mau terus berbuat baik. Dunia ini bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang mau terus berbuat baik. Bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang mau segera bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam doa, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, sehingga kita bisa mengisi Ramadan yang tinggal beberapa hari ini dengan amalan-amalan yang dicintai Allah. Harapan kita semua sama, keluar dari Ramadan, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ورحمة والتابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الأحوال يا قاضي الحاجة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ادعوني أستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.